Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Selamat datang di iman wal Islam. Semoga Allah memberi kepada kita semuanya nikmat yang Allah kepada kita dengan Islam, sehat, walafiat, panjang, kesehatan. Alhamdulillah berkah semuanya kita bisa sama-sama di tempat yang mulia ini melakukan sholat ini ngaji menambah kawasan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya ngaji yang kita macam kita semuanya dikabul oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Urusan kita dimudahkan Allah, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut doa kita selalu kita semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kita berikan kepada junjungan kita. Amin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa semoga kita dimudahkan mendapat syafaat kita sendiri. Amin. Amin amin. Ini penutupan ya. Yo. Sementara akhir sana. Akhir sana Haflah. Haflah. Berkenaan dengan ngaji sedikit, nanti kita masuk bab selanjutnya. Ngaji itu yang penting kita benar paham, gak paham ngaji. Terus santri begitu. Apalagi kita sudah sibuk duniawi seperti ini, harus mau meluangkan waktu untuk ngaji. Kapan lagi kalau gak meluangkan waktu? Waktu habis juga, tapi bukan untuk ngaji. Umur habis juga, tapi bukan untuk ngaji. Mendingan buatnya ngaji. Sama-sama habisnya, tapi kalau dalam kebaikan habisnya manfaat. Gitu ya. Karena kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi dulu sudah saatan fil majlis ilmi khairun laka min itqi alfi raqabati. Duduk sebentar di majlis ilmu itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Dan kalau kita 1 jam, sudah bukan sesaat lagi ya, lama. Belum lagi kita ketika duduk melihat wajahnya orang alim, anggap saja di depan alim dah, gitu kan. Kalau nggak kita dapatkan kan tidak berpahala. Anggap saja yang di depan itu alim, sehingga kita melihat wajah beliau itu, katanya nadharuka ala wajhil alim khairun min infaqi farasin fisabilillah min infaqi alfi farasin fisabilillah. Melihat wajahnya orang alim lebih baik daripada infak 1000 kuda di jalan Allah. Belum lagi kalau kita lihat obatnya Nabi, ternyata melihat wajahnya orang alim kumpul makan bareng sama orang alim. Belum lagi mengucapkan salam kepada orang alim. Orang alim biasanya salam, kemudian kita jawab waalaikumsalam. Kan kita salam kepada orang alim. Itu lebih baik daripada
Kemudian belum lagi jalannya. Kalau duduk di depan HP nggak ada jalannya, malah nggak sopan bisa. Biasanya sambil bareng-bareng. Nggak sopan itu masuk ngaji sambil bareng-bareng. Selalu kaki aja nggak sopan, apalagi sambil bareng belanja bisa. Nggak pakai baju, pakai kaos. Itu kan udah nggak sopan di majelisnya orang alim, ya kan? Jadi jalannya saja itu setiap langkah 100 hasanah, dan 100. Setiap langkah 100 hasanah. Kalau dari belakang di sini berapa langkah? 30 ada kan? Ada kan? Ya kan? Nah kalau 30 dari kalian lihat 100 hasanah. Belum lagi ketika kita seperti ini mendengarkan apa yang disampaikan, setiap kalimatnya dihitung 1 hasanah. Nah kalau saya ngomong berapa kata, berapa kalimat, ya kan, setiap kalimatnya 1 hasanah. Udah banyak banget. Jadi kalau umpama kita sekalipun nggak paham, ngantuk, bisa umpama, itu malaikat nggak lihat ngantuknya. Yang penting ngajinya itu duduknya. Itu sayangnya. Alhamdulillah. Ya kelihatan sih ya. Ya. Jadi kalau ada majelis kebaikan, kita semangat. Belum lagi satu kebaikan ataukah satu majelis yang dibuat itu bisa mematikan 70 majelis kemaksiatan. Bisa saja dihitungannya di banyak maksiat. Hitung aja 50, kan masih ada 20 lagi. Yang jelas satu kebaikan majelis yang dibuat akan mematikan 70 kemaksiatan. Dalam arti akan menahan murka Allah, menghentikan murka Allah. Yang namanya maksiat itu kan pasti dimurkai oleh Allah. Nah itu menangkalnya diantara dengan banyak-banyak, yaitu bikin majelis kebaikan banyak banget. Maka kita sebetulnya ngaji itu harusnya paham, iya. Tapi kepahaman itu sebetulnya milik Allah, pemberian Allah SWT. Sekalipun cerdas kadang-kadang nggak paham, ya kan? Padahal hitung-hitungan matematika pinter, dikira ngaji nggak paham, ya kan? Paham tapi sombong, ya kan? Jadi banyak. Maka kita ketika ngaji itu yang diharapkan ilmu yang barokah, manfaat barokah. Maka kita nanti besok kalau kita ketemu lagi, ya kita ngajinya yang penting duduk aja, ramein majelis ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man mata alaihi shawman min Ramadan ut'ima an kulli yawmin muddun wa syekh al-fatih in ajaza an as-sawm yufiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Ini penting nih, nanti jangan nanti kalau ketemu masalah jangan lupa, kalau bisa ingat-ingat ini. Orang yang mati punya tanggungan puasa. Ini kan banyak dari keluarga kita mungkin selama Ramadan meninggalkan puasa karena sakit ataukah yang lainnya. Orang yang mati punya tanggungan puasa Ramadan, maka setiap harinya itu dikeluarkan 1 mud. Ya, setiap harinya 1 mud. 1 mud 1 6 on, pasnya 6 on. Kalau ditutupi ya bagus kalau itu. Orang yang tua renta, kalau memang dia nggak mampu puasa, boleh nggak puasa. Sama aja diberimu antuli yaumin muda, setiap hari yang dia tinggalkan nggak puasa, keluarkan 1 mud sebagai gantinya tidak puasa. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan sampai ketemu matinya, maka ini dilihat
Kalau memang dia itu mati sebelum mampu mengqadha, ya, seperti mati tapi masih berlanjut itu umurnya, sakit sampai meninggal, maka itu tidak wajib qadha, ya. Kalau memang nggak mampu untuk mengqadha, ya, tidak wajib qadha, fala qadha wala fidyata, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah, wala ithma alaihi, juga tidak berdosa. Nah, ini ingat ya. Kalau memang dia punya tanggungan puasa, maka yang pertama dilihat kalau memang dia mati tidak mampu mengqadha sampai mati, ya, Ramadan meninggalkan puasa karena sakit, tidak mampu banget sampai ketemu mati, maka ini dia tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah, tidak berdosa, ya. Satu. Wa in mata ba'da tamakkul wajib dan terku mafatahu. Tapi kalau dia matinya setelah mampu mengqadha tapi belum sempat, ya, setelah mampu mengqadha matinya itu, maka ini wajib diqadhai, maka wajib diqadhai. Caranya bagaimana? Yang pertama ada qaul jadidnya Imam Syafi'i, wajib diqadhai. Wajib diqadhai itu bagaimana cara? Yang pertama dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab beliau yang dulu, ya, dikeluarkan dari harta tinggalannya itu setiap harinya 1 mud, ya. Ini di samping dia wajib diqadhai, kemudian wajib mengeluarkan setiap harinya satu mud. Ini termasuk Siti Aisyah, Ibnu Abbas, beliau pendapatnya seperti itu, ya. Ingat-ingat, ini qaul jadid. Kemudian kalau Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya beliau, yajibu ayyusham'ahu, wajib dipuasai, wa la yata'alliq al-it'am, tapi untuk ngasih fidyah tidak, ya. Ini yang qaul qadim. Berarti qaul yang qadim itu qaul yang dulu. Ada qaul jadid yang sekarang, maknanya yang belakangan. Ada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i itu berarti lebih dikedepankan. Maknanya dari cukup mengeluarkan 1 mud setiap hari, pokoknya enggak. Tapi kalau qadimnya dulu Imam Syafi'i juga pernah mengatakan wajib puasa, kemudian la yata'ayyan al-it'am, untuk ngasih makan apa 1 hari 1 mud tidak. Berarti kita ngambilnya, kalau mau ngambil yang qaul jadid, berarti cukup dengan membayar fidyah 1 hari 1 mud. Tapi kalau qadimnya Imam Syafi'i cukup diganti dengan puasa. Berarti yang ada dari walinya itu mengganti puasa, fidyah tidak usah. Oh ya, wallah. Kemudian fa'al qadim lau amar amali asnabiyah. Qaul qadim yang tadi mewajibkan dipuasai qadanya itu, walinya qadai puasa si mayit, ya. Kalau umpama dia nyuruh orang lain, bagaimana untuk mengqadai? Dikasih upah tiap hari dibayar, ya, tiap hari dibayar umpama 100.000 umpama. Nah, seperti ini boleh, nggak apa-apa. Jaza kalhaj, seperti halnya orang yang si mayit belum haji, anaknya mampu diberangkatkan haji 13 juta. Nah, seperti ini boleh, nggak apa-apa. Bukan kewajiban, tapi boleh. Kalau umpama orang itu mayit punya tanggungan puasa, kemudian juga orang lain dibayar setiap hari 100.000,
puasanya 1 bulan ketahuan ditinggalkan, maka ini bahwa dia diam-diam nggak bilang-bilang sama ahli waris dikodoi puasanya, ini lam yajuz, tidak boleh ya. Tidak boleh, bukannya tidak sah tapi tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu kalau urusan orang yang mati masih punya tanggungan puasa. Orang yang rentan, yang nggak mampu puasa, awal aku di masa puasa tidak, kalau puasa akan menimbulkan masyarakat yang berat ya. Maka ini bagi orang yang rentan nggak mampu puasa, ini boleh nggak apa-apa, nggak wajib puasa, boleh nggak puasa, tapi wajib membayar fidyah. Dan wanita nggak mampu membuatnya, ya kan? Nah, jadi dia cukup membayar fidyah. Ya, tidak ada kewajiban untuk puasa. Orang yang wanita yang udah nggak mampu, sekiranya kalau puasa malah timbul yang enggak. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian orang yang hamil sama orang yang menyusui. Orang yang hamil sama menyusui ini kalau keduanya takut membahayakan dirinya, boleh tidak puasa, ya, wajib qadha, ya, titik. Kalau dia orang hamil ataukah yang menyusui, keduanya kok khawatir kalau apa-apa dirinya, maka ini boleh tidak puasa, wajib qadha. Kalau keduanya khawatir terjadi kepada janinnya ataukah yang bayi masih nyusu, maka ini dia wajib qadha, juga bayar kifarah. Ya, ibu-ibu yang hamil ataukah nyusui, kalau khawatir kepada anak sebetulnya mampu puasa, tapi khawatir kalau janin ataukah anaknya yang masih nyusu itu terjadi apa-apa, maka ini dia kalau memang meninggalkan puasa wajib qadha, bayar kifarah juga. Kifarahnya kayak tadi 1 hari 1. Itu kayak begitu. Jadi kalau orang hamil atau menyusui khawatir kepada dirinya terjadi apa-apa ya karena puasa, maka itu boleh tidak puasa, tapi wajib qadha seperti orang sakit. Baik yang bahaya itu anaknya ataukah dirinya gitu. Pokoknya apa namanya, khawatirnya itu dirinya sendiri, bukan ke anak. Ternyata memang anaknya juga kena imbas juga. Maka kalau memang khawatir kepada dirinya, cukup wajib mengqadha. Tapi kalau orang hamil yang menyusui takutnya, khawatirnya kepada anaknya, janinnya, ya, bisa jadi keguguran ataukah susunya berkurang, ya kan? Maka ini keduanya boleh tidak berpuasa, tapi kewajibannya mengqadha sama bayar fidyah. Makanya kalau ya di total apa namanya khawatirnya ketimbang sekalian bayar fidyah, mendingan khawatir kepada dirinya, nanti cukup untuk mengqadha. Syekh Wali Husain beliau berpendapat jadi wajib iftar, wajib tidak puasa, ataukah wajib berbuka kalau in Allah atau biqaudin, kalau sampai puasanya itu membahayakan anaknya yang masih nyusul, maka itu hukumnya bukan boleh tapi wajib untuk tidak puasa. Ini saya Wali Husain. Walau ada wanita atau lihat sibyan, kalau ada wanita lain ingin menyusui anaknya, niatnya ibadah, niatnya ibadah, maka ini boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau ada wanita lain yang ingin menyusui si anak kecil itu,
niatnya taqarrub ibadah kepada Allah ya, maka jaza al-fitr laha. Wanita yang menyusui itu boleh tidak puasa. Oh ya, bukan ibunya, tapi wanita yang menyusui itu boleh tidak puasa. Cuma ada lima ilakan mungkin matayin. Ini kalau memang keduanya hamil sama muda itu mungkin maknanya ada di rumah. Kalau keduanya lagi safar bagaimana? Orang hamil atau lagi nyusui safar, kemudian wa'afarato niat terus, kemudian dia membatalkan puasanya dengan niat karena ada rukhsah orang yang safar itu ya. Ataukah mungkin awil marad karena sakit datang tiba-tiba, maka ini kalau tidak puasa nggak ada fidyah ya. Orang yang hamil, orang yang menyusui lagi safar, kemudian dia batalin puasanya karena ada rukhsah karena orang safar itu boleh nggak puasa, sekalipun orang sehat sekalipun kan boleh untuk tidak puasa kalau lagi perjalanan ke Jawa itu, atau mungkin malah sakit bisa, maka itu boleh tidak puasa, kemudian tidak kewajiban untuk bayar fidyah karena bukan karena khawatir kepada anaknya, tidak. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak niat ngambil rukhsah ya, orang yang safar, maka di sini kewajiban untuk membayar fidyah bagi wanita yang hamil menyusui ada dua wajah ya, ada dua wajah. Tapi yang jelas dia tidak wajib bayar kifarah sekalipun tidak niat ngambil rukhsah. Orang yang safar itu boleh tidak puasa sekalipun tidak niat, dia tidak puasa ketika safar, tidak kena bayar kifarah. Paham ya? Ini orang hamil sama orang yang menyusui. Yang terakhir orang yang sakit, orang yang safar. Safar itu maknanya ada 80 kilo. Kalau cuma 50 kilo bukan safar, ya jalan-jalan biasa. Banten, Sultan Hasanuddin, kan itu nggak ada 80 ya. Nah itu namanya bukan safar, tapi ziarah itu aja. Kalau yuktironi nggak boleh ya. Orang yang sakit, orang yang musafir, safaran tawilan yuktironi boleh. Untuk tidak puasa wajib qadha ya. Boleh tidak puasa wajib. Jadi dibolehkan bagi orang yang sakit atau yang safar itu tidak puasa Ramadan. Kalau minggu Ramadan atau ada safarin fa'iddatun min ayyamin. Jadi kalau lagi sakit puasa Ramadan ya ataukah safar, maka itu boleh tidak puasa, nanti diganti di hari-hari yang lain. Kemudian disyaratkan orang yang sakit ya, ini kalau sakitnya parah. Kemudian kalau memang penyakitnya atau sakitnya itu berkelanjutan dalam arti malam ya sakit, siang ya sakit, bukan sakitnya pura-pura malam sehat, siang sakit, enggak. Memang benar-benar sakit. Sakitnya bukan kumat-kumat, ya malam ya siang. Maka pada utaruniyah menambah ini boleh bagi dia untuk tidak niat di malam hari. Emang sakit kok, besok juga kayaknya belum sembuh ini penyakit saya, maka ini malam ini boleh tidak niat puasa. Tapi kalau sakitnya putus-putus, kumat-kumat, karena yang waktu orang yang sakit panas kadang malam panas, yang mendingan. Jadi ini dilihat. Kalau memang panasnya itu pas mulai mau niat puasa
Tapi kalau umpama di waktu niat itu mau niat kok akhir-akhir waktu sahur kok panas, maka ini boleh nggak apa-apa, nggak niat puasa. Karena memang keadaannya seperti itu. Wallahu Tsumma ada adalah yang syahada. Wa in khasya wajib alaihi al-fitr. Jadi sakit yang parah yang sampai seakan-akan itu merusak badan ataukah sampai meninggal, ya, maka itu boleh tidak puasa. Fa in khasya wajib alaihi al-fitr. Kalau khawatir. Fa in shoma fa fi itikafi ihtimala. Kalau dia maksain puasa bagaimana orang sakit itu? Maka itu in'iqadihi ihtimalat kalau Al-Ghazali. Imam Ghazali beliau mengatakan kesahannya puasa itu dipertimbangkan. Kalau Allah maksudnya bagaimana, yang jelas enakan nggak usah puasa aja, terus mondok ketimbang terjadi apa-apa dalam dirinya itu. Termasuk juga seperti orang yang sakit itu, kalau sangat lapar atau sangat haus itu juga boleh tidak puasa, ya. Nanti dipakai sama orang-orang yang kerja bangunan, ya kan? Waktu dipanasan haus banget, ya kan? Lapar banget, ya pas itu kayak orang yang sakit. Orang masang tenda. Sama masang tenda termasuk, Pak. Iya. Ini ada beberapa seperti itu. Jadi orang yang sangat haus, sangat lapar itu kalau lapar seperti orang yang sakit. Tapi yang jelas mungkin ini bukan karena kerja, tapi karena memang bokeh. Jadi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Kayak orang-orang Palestina, air susah, ya kan, makanan nggak ada, sampai betul-betul perlu betul rasanya nggak ada mungkin. Nah seperti itu mungkin dia boleh tidak puasa. Tapi kalau puasa malah pas, nggak ada dimakan, nggak ada diminum, Iya, puasa. mas. Tapi mungkin kalau Allah cuma bangunan juga masuk sini kan, ya gitu ya. Dalam arti ini kan bahasanya sangat lapar, sangat haus. Walau alam seperti apa itu orang bangun kalau haus. Orang yang safar disyaratkan boleh untuk tidak puasa itu kalau memang satu safarnya jauh, 80 ke atas. Kemudian safarnya safar yang boleh mubah, ya, bukan safar yang maksiat, bukan sekedar bepergian yang tidak sampai kebolehan untuk mengkosong. Jadi pokoknya harus safarnya safar yang diperbolehkan, berkunjung, ziarah, silaturahim, ya kan. Kalau safarnya nonton bola di Surabaya, ini nggak bisa dikatakan safarnya safar yang Lapar maksiat apa? Itu dihukumi safar untuk nonton bola, itu tidak ada rukhsah untuk kosong, karena masuknya bukan yang diperbolehkan. Ya ada rukhsah kalau menonton bil ma'asi, ya, alasannya karena memang rukhsah itu tidak ada kaitannya dengan maksiat. Maksiat nggak ada. Sekalipun itu bangkai, kalau memang kepepet jadi rukhsah. Kalau asbah mungkin untuk masalah falaiktur pagi mungkin jam 7 masih di rumah, setengah 8 berangkat ke Jawa, bisnya setengah 8. Makanya di sini katakan tidak boleh tidak puasa. Dan seperti apa yang safar yang diperbolehkan? Nah, di sini dikatakan Imam Ghazali beliau yang pertama, ya judul awal fitr biasa alaman asbara
Tapi lau aswa al-musafir wal marid shaimain falau ma'al fitr. Kalau umpama pagi puasa, apa namanya, pagi musafir marid shaimain, dalam keadaan orang yang safar dan sakit pagi-pagi dalam keadaan puasa, falau ma'al fitr. Ini beliau mengatakan boleh ya keduanya untuk tidak puasa. Walau apa al musafir, sekarang kalau orang musafir yang mungkin jadi apa namanya safar belum sampai apa namanya sore hari sudah sampai rumah gitu. Atau syafa al marid, orang yang sakit di tengah hari sembuh, maka bagi orang yang seperti itu dia tidak boleh buka ya. Jadi safar kemudian sampai rumah gitu, belum sampai berbuka sudah sampai rumah, mungkin maknanya. Atau kalau orang yang sakit siang belum sampai sore dan alhamdulillah sembuh, maka ini bagi keduanya malah hukumnya haram al-fitr, haram untuk tidak puasa ya. Dia harus tetap dipertahankan puasanya. Cuma kita lakukan keramik musafir yang kemudian yang lebih utama bagi orang safar itu bagaimana dilihat. Kalau memang nggak membahayakan puasanya bagi orang safar itu ya lebih utamanya puasa. Tapi kalau memang sekiranya puasa membahayakan, maka yang lebih utama adalah dia tidak puasa. Allah hadis siswa. Ini penting banget ya, kita harus tahu. Ya udah, sampai sini yang ditanyakan monggo. Diqadai puasanya ya, diqadai puasanya. Kewajibannya mengqadha. Nah, kalau lihat kalau motif sama kalau jadinya Imam Syafi'i ya, yang pertama tadi dengan cukup membayar fidyah, yang kedua apa? Cukup diqadai puasa. Ternyata nggak ada keluarga yang bayar fidyah, nggak ada keluarga yang mengqadha, ya juga mati, ya gitu. Ya seperti itu. Lagi mana lagi? Bang mau dikubatkan pada siapa? Lagi mati. Hutangnya dibawa mati. Nah kalau Nabi kan kita ada yang punya hutang, bukan hutang ibadah, tapi memang hutang uang.
yang tahu, yang alim atau Pak Amin ini punya tanggungan puasa udah ketahuan, ya kan? Nah, tapi keluarga nggak ada. Siapa yang siap bayar tanggung fidyahnya? Siapa yang wajib bayar? Siap mengqadai puasanya? Umpama ditawarkan seperti itu, ternyata saya siap, ya bagus. Kalau ada seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada yang seperti itu, ya bagaimana lagi? Jadi tanggung sampai mati, ya. Yang tak maksud seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud. Kemudian mutnya, satu mutnya sekarang sudah di on-kan, alhamdulillah. Jadi 6 on itu ukuran 1 mut makanan, ya 6 on. Ya, kalau mau digenepin lebih bagus lagi, 1 kilo bisa, alhamdulillah nggak apa-apa, bagus. Ya. Jadi kalau jangan heran kalau ternyata kalau orang itu ada yang meninggal, ada yang bagi-bagi sembako beras, mungkin dari situlah, ya kan, ada mayat yang meninggalkan puasa, hati-hatinya dibayari fidyah, karena memang sepanjang 2 tahun mungkin dia tidak puasa, atau kan keluarga bertahun-tahun bisa sudah tidak puasa. Mungkin dari situlah ketika hajatan, ketika malam takziah itu malam ke-7 atau malam ke-3 bagi-bagi beras, itu memang seperti itu hukumnya. Jangan dituduh, waduh ini repotin yang tuan rumah ini, ada minyak, ada beras, ada jamu, ada sahur, kan? Bukan membebani tuan rumah, karena itulah bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua yang meninggalkan puasa ataukah mungkin sholat. Jadi sholat juga ada yang membolehkan untuk difidyahi, bukan hanya diqadai. Masa ada mayat diqadai sholatnya, ada yang membolehkan, bukan kewajiban tapi ada yang membolehkan. Seperti halnya puasa seperti ini, ada fidyahnya, ada juga pokoknya. Allah a'lam. Seperti yang tadi. Ayo Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan pembayaran fidyah, Pak. Nah, selama ini kalau kita lihat tuh fidyah itu diberikan kepada masyarakat. Ya. Bolehkah tidak Pak kalau fidyah itu kita misalkan jariahkan ke masjid? Iya. Jadi fidyah di sini tidak seperti zakat ya. Jadi yang penting tuh fidyah itu dikasihkan siapa aja. Hanya saja nanti ada berbeda dengan ibarat orang yang tengah bolong kemarin kumpul sama istrinya, maka itu 60 orang miskin rumahnya, ya. Jadi ngasih makan 60 orang miskin, ada dari seorangnya miskin, bukan siapa aja. Tapi kalau ini fidyah kifarat, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ada bahasa miskin, ada bahasa miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ada bahasanya miskin. Jadi kasihkan orang miskin, ya. 1 mut setiap hari dikasihkan orang miskin, bukan siapa aja, ya. Tapi kalau umpama di malam takziah itu mesti ada orang miskin lah, masa nggak ada, ya kan? Ya. Tapi secara umum dibagikan itu beras, semuanya pulang dapat itu beras semuanya, nggak apa-apa boleh, ya. Kalau ada sebabnya, jadi kasihkan orang miskin 1 mut itu. Kalau 30 hari atau 30 mut kasihkan 1 orang miskin nggak apa-apa, dikasihkan 1 orang miskin nggak apa-apa. Atau kan mungkin satu hari kasih ini, besok kasih ini lagi, ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi sekaligus ya nggak apa-apa, dicicil gitu. 1 hari. Fidyahnya dikasihkan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ada lagi? Kalau orang miskin tuh kayak gimana?
Orang miskin, ada orang fakir. Orang miskin itu definisinya orang yang punya kerjaan tapi hasilnya tidak memenuhi kebutuhan, kurang dari yang dibutuhkan. Harusnya satu hari itu 50, kerjanya cuma dapat 20, itu miskin. Kalau orang fakir memang nggak ada kerjaan, itu namanya nggak ada kerjaan terus kaya bukan? Emang nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Nah, itu namanya fakir. Maka fakir itu di bawahnya miskin. Fuqara wal masakin. Fuqara dulu baru miskin. Jadi kalau miskin masih punya kerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Tapi kalau fuqara, nanti jangan dikategorikan Ustaz termasuk fuqara. Iya, Ustaz juga kerja itu ya kan. Iya. Dia cukup alhamdulillah gitu kan. Jadi orang punya kerjaan nggak ada penghasilan. Kalau miskin ada tapi nggak memenuhi kebutuhan. Kalau pekerjaan sih ada, cuman punya angsuran. Kadang-kadang kan nyukupi itu termasuk miskin. Udah ada miskin. Itu mana ya? Iya, bukan hanya begitu, ini orang kaya, angsurannya ratusan juta. Nah, seperti itu bagaimana terdorong orang yang melilit mereka pakai itu? Karena kalau memang ada yang disakirkan untuk membayar, bukan golongan yang terlilit. Orang yang terlilit hutang itu hutangnya ada nggak mampu bayar. Kalau ada yang dibayar walaupun nyicilnya nggak masuk terlilit. Ya, jadi yang kena zakat, menerima zakat itu orang yang terlilit hutang, nggak bisa bayar maksudnya. Kalau bisa bayar nyicil ya Bu. Sekalipun itu ya orang kaya, orang miskin katakan utang ya, yang repot kan orang miskin utangnya itu mungkin ya kan, orang miskin utang kreditan banyak nggak mampu bayar. Mungkin bisa itu maksudnya yang bisa untuk menerima zakat karena punya tanggungan banyak. Itu Allah ya. Masih nawar aja Pak Bos. Tadinya mau minta jangan punya utang. Jadi pilot disebut ya? Pilot. Mau pilot. Alhamdulillah.